Ya, saya sendiri. Ya, ya. Di sini ada model OSI. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI referensi model for open networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Selanjutnya, model referensi ini pada awalnya ditujukan sebagai basis untuk mengembangkan protokol-protokol jaringan. Meski pada kenyataannya, inisiatif ini mengalami kegagalan. Kegagalan itu disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Standar model referensi ini jika dibandingkan dengan model referensi DAPRA atau model Internet yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IITF sangat berdekatan. Model DARPA adalah model basis protokol TCP atau IP yang populer digunakan. Model referensi ini dianggap sangat kompleks. Beberapa fungsi seperti halnya metode komunikasi connectionless dianggap kurang bagus, sementara fungsi lainnya seperti flow control dan koreksi kesalahan diulang-ulang pada beberapa lapisan. Pertumbuhan internet dan protokol TCP/IP sebuah protokol jaringan di dunia nyata membuat OSI referensi model menjadi kurang diminati. Selanjutnya ada OSI referensi model memilih 7 lapis, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada physical layer, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring. Topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Yang kedua ada data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control atau pengalamatan perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 operasi. Spesifikasi IAA 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Yang ketiga ada network layer, berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Yang keempat ada transport layer, berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Yang kelima ada season layer, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, level ini juga dilakukan resolusi nama.
Yang keenam ada presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software, seperti layanan workstation atau dalam Windows NT dan juga network shell, semacam virtual network computing atau VNC, atau remote desktop protocol RDP. Yang terakhir ada application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Selanjutnya ada data sinyal. Data sinyal kali ini akan dijelaskan oleh Muhammad Panji Pratama. Oke, Mas Panji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.